Selamat malam teman-teman. Jadi saya akan bercerita tentang masa lalu saya di waktu kecil. Saya bukan dari keluarga kaya ya. Saya itu dari keluarga orang miskin, orang kampung, dan dulu kehidupan orang tua saya tuh sangat susah. Saya akan bercerita. Dulu pekerjaan saya tuh ngarit, kan? Ngarit itu kan tahu kan? Ngarit itu cari rumput untuk ternak ya, untuk ternak sapi waktu itu. Saya mulai dari SD itu sudah ngarit, dan sapinya itu bukan sapi kami ya. Sapi itu sapi nggaduh kalau kata orang Jawa ya. Itu nggaduh itu sapinya orang Bali, itu kami rawat ya. Kami rawat, nanti anaknya itu dibagi hasil kalau dia udah melahirkan. Anak yang pertama misalnya untuk yang punya sapi, anak yang kedua untuk kita, dan seterusnya seperti itu. Dan sampai kami saya lulus SD itu masih gaduh seperti itu, karena dulu saya masih polos, masih lugu ya, masih bodoh lah istilahnya, kasarnya ngomong. Pokoknya zaman dulu tuh karena zaman belum ada pengalaman, dan orang tua saya pun bukan orang pintar ya, bukan orang yang berpendidikan, jadi pola pikirnya tuh sulit untuk maju dan untuk berkembang. Nah, setelah SMP, saya tuh waktu itu daftar sendiri ke SMP. Nah, saya daftar tuh kena marah tuh sama mama saya. Kena marah, kenapa kamu sekolah, katanya kan. Sedangkan kakak kamu aja gak ada yang sekolah, kenapa kamu sekolah? Kamu ini bergaya benar ya, kamu ini sok benar, sok kaya, kamu sekolah, katanya. Saya bilang ke mama saya, "Mak, saya sekolah SMP, saya janji saya akan cari biaya sendiri." Jadi waktu itu saya sambil kerja. Kerjaan saya cari rumput itu. Jadi cari rumput, kemudian diikat atau dimasukkan karung, kemudian ada orang mesan kan, saya jual ya. Jadi kalau dulu itu satu karung tuh 2.000 rupiah. 2.000 tuh udah banyak kalau zaman dulu, itu tahun 97. Tahun 97 tuh uang 2.000 rupiah masih lumayan. Jadi satu karung 2.000 ya, kalau satu hari itu saya bisa dapat tuh 3 karung. Berarti saya dapat uang 6.000. Itu saya tabung untuk biaya sekolah, untuk makan dan sebagainya. Dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa ya, waktu dulu kan ada beasiswa waktu sekolah. Saya akhirnya lulus. Setelah lulus saya daftar lagi itu di SMA. Karena di SMA waktu itu mama saya udah nggak ada di rumah ya. Mama saya waktu kerja ke luar negeri, saya melanjutkan sekolah ke SMA. Saya SMA dengan biaya sendiri lagi ya. Dan waktu itu saya juga dapat beasiswa. Kalau zaman dulu tuh ada beasiswa yang 6 bulan tuh, lupa saya berapa dulu nominalnya. Nah, itu untuk saya biaya sekolah saya, sama saya ngarit itu ya, jual rumput ke tetangga, ke orang-orang itu. Saya jual rumput. Jadi dari hasil rumput itu bisa untuk biaya sekolah. Setelah itu karena saya belum ada pengalaman ya, dari keluarga saya tidak ada satupun yang kuliah, jadi saya tidak ada tempat bertanya. Akhirnya saya diarahkan oleh guru fisika saya, itu namanya Pak Wijil Priyono ya. Namanya tuh Pak Wijil Priyono. Beliau ini rumahnya di Kota Gajah. Dari Kota Gajah ini kalau dari rumah saya itu sekitar 2 jam. Nah, 2 jam dari rumah saya ke Pak Wijil Priyono. Nah, beliau bilang, "Yat," katanya kan, "kamu siapkan uang 3 juta," katanya kan. "Kamu siapkan uang 3 juta, setelah itu kamu kuliah gratis selamanya." Nah, setelah itu
karena yang harta yang saya miliki itu hanya motor ya, hanya satu buah motor. Itu motor Poswan kalau nggak salah, nomor motor Poswan ya, motor Poswan. Itu saya waktu itu beli itu 5 juta, saya jual hanya 3 juta. Jadi pas, karena kepepet saya cepat jualnya, jadi hanya laku 3 juta. Itu langsung saya bayar ke Pak Wijil Priyono. Setelah itu saya langsung disuruh ke rumahnya ya, ke rumahnya. Yatno, kamu kesini katanya kan, kamu kesini nanti sewaktu-waktu kamu masuk kuliah, kamu udah siap kalau udah nunggu di rumah saya katanya gitu. Pergi saya ke sana, nggak tahunya saya disuruh bantu dia, bantu jualan galon, air galon tuh, ngantar-ngantar air galon tuh. Siapa yang orang pesan air galon tuh saya ngantar ya. Setelah ngantar pulang nyuci galon, pokoknya ya kerjalah di situ ya. Susah saya pokoknya, sedih itu rasanya kerja, namanya ikut orang ya kan. Kita mau makan nggak nyaman, mau tidur nggak nyaman, mau mandi nggak nyaman, serba nggak enak namanya kita ikut orang ya, serba nggak enak sama sekali. Itu selama ada 3 atau 4 bulan gitu di situ, nggak dapat panggilan untuk ke kampus itu. Nah pada suatu hari akhirnya saya dibawa ke kampus saya itu ya, ke kampus saya itu namanya Universitas Mahayati. Saya bilang ke Pak Wijil, Pak, saya ini pengen jadi guru, jadi tolong masukkan saya ke Fakultas Keguruan. Nah kata beliau ini, enggak, kamu masuk teknik ya katanya, kamu masuk ke Fakultas Teknik aja atau Fakultas Ekonomi katanya kan. Oke, saya ke teknik saya bilang kan. Tapi setelah waktu itu kan saya kurang ini. Tapi saya ini pengen jadi guru Pak. Ya udah kamu masuk Fakultas Ekonomi katanya kan. Bisa nggak Pak nanti jadi guru? Saya bilang gitu, saya tanya gitu ke Pak Wijil Priyono ini. Bisa katanya, setelah kamu lulus nanti kamu ngambil akta 4. Nah waktu itu saya lulus, saya masuk kuliah kan 2004, saya lulus itu 2008, berarti saya 4 tahun. Waktu itu beasiswanya itu 4 tahun ya, 4 tahun. Setelah saya lulus 4 tahun 2008, saya mau ngambil akta 4. Akta 4 udah tutup waktu itu, jadi saya nggak bisa lagi ngambil akta 4. Akhirnya saya terkatung-katung ya, saya ingin jadi guru tapi ijazah saya tidak sesuai kan. Jadi fakultas ekonomi kan berarti ekonomi murni, bukan ekonomi pendidikan. Itu berbeda ya, beda antara ekonomi murni dengan ekonomi pendidikan. Akhirnya saya bingung ya, bingung mau kerja apa, mau ngelamar kemana. Setelah saya di wisuda tuh saya bingung ya. Akhirnya saya ngajar honor gitu kan, honor. Kawan-kawan bilang ijazah kamu tuh nggak sesuai kalau jadi guru. Akhirnya saya kan frustasi ya, saya berhenti dari ngajar, saya langsung pergi ke Jakarta. Waktu itu saya ikut namanya itu Pak Ahmad Zaki. Akhirnya saya masuk ke kantornya itu di bagian laporan keuangan. Tapi sebelum saya di kantornya itu, saya dulu susah juga, saya ikut nguli ya. Akhirnya dipanggil beliau, dites komputer, kemudian bisa, akhirnya disuruh di kantornya. Itu pun murah gajinya waktu itu, sangat murah sekali ya. UMR Jakarta waktu itu masih 1,2, 1.200.000. Kalau sekarang ini 2024 UMR Jakarta itu udah hampir 5 juta ya, jauh ya naiknya. Dari 2008 sampai 2010 kalau nggak salah ya, 2010 proyeknya habis ya, otomatis saya kan nganggur ya. Jadi kalau kelemahan kerja proyek itu kalau kerja proyek itu kalau proyeknya habis itu kita nganggur. Nah karena proyeknya itu habis, saya langsung ke
ke Kalimantan. Waktu itu saya beli koran ya, beli koran Kompas namanya. Jadi di situ kalau koran Kompas tuh banyak namanya lowongan kerja ya kan, banyak lowongan kerja. Di situ saya baca dibutuhkan karyawan perkebunan sawit, katanya bunyi dari promosi itu, untuk tenaga pokoknya untuk karyawan sawit lah intinya. Di situ disiapkan perumahan sekian ya kan, makan minum ditanggung segala macam, syarat hanya KTP. Waktu itu saya langsung pergi ke rumahnya, ke rumah sponsornya itu, agent ya, kalau zaman dulu tuh namanya tuh agent. Kami pergi ke agentnya, kemudian bertanya-tanya sama beliau itu, oh langsung aja karena kita lusa udah berangkat katanya kan, nggak usah pulang, langsung ke sini aja. Jadi waktu itu kami ada 9 orang ya, ada 9 orang yang datang, yang pengen berangkat ke Kalimantan itu ada 9 orang. Ada 9 orang. Kami 9 orang ini akhirnya diberangkatkan ke Semarang. Jadi Semarang itu kami nunggu lagi 1 malam, itu nunggu kapal ya, kapal berangkat. Nah, kami akhirnya dinaikkan kapal itu selama 2 hari 3 malam di dalam kapal ya. Setelah itu kami mendarat atau sandar di Pontianak. Dari Pontianak kami dijemput. Saya ingat waktu itu dijemput mobil Strada ya, Strada perusahaan atau PT sawit. Nah, nama PT-nya itu Wilmar ya, Wilmar. Pokoknya PT Wilmar ya, yang ada di Ngabang. Di Ngabang masuk ke dalam, masuk simpang Armet itu. Kalau teman-teman pernah ke sana ya, masuk simpang Armet, terus simpang Kelawar, masuk ke dalam. Nah, di situ letak PT-nya. Dibawa ke situ, terus kok masuk hutan, dikerjakan. Wah, dalam hutan rupanya memang di kebunnya di dalam hutan ya. Dalam hutan, lihat baraknya tuh, lihat perumahannya tuh, astagfirullahaladzim, pokoknya ngelus dada lah ya, melihat kondisi rumahnya itu. Rumahnya tuh papan, atapnya tuh atap daun, bocor ya. Namanya daun kan kalau udah busuk-busuk itu kan bocor ya. Ya sedih kabeh. Akhirnya kawan saya tuh ngajak rapat sih, maksudnya tuh ngajak berunding gitu kan. Ngajak berunding, kumpul sana kumpul sini. Akhirnya ada yang kabur ya, kawan saya tuh kabur. Akhirnya kami tinggal sisa 4 orang dari 10 orang tadi, berarti 6 orang tuh kabur. Tiba-tiba hilang, dia kabur, lari dari situ. Saya waktu itu karena mau kabur kan berpikir 2 kali, karena uang kan tidak ada. Jadi kalau saya kabur bagaimana gitu kan, saya nanti makan apa, ongkosnya pakai apa, saya nggak mungkin mau jadi pengemis di jalan kan gitu. Jadi akhirnya saya bertahan, mencoba bekerja ya. Nah, akhirnya saya berusaha belajar bekerja di situ. Saya ikuti alurnya bagaimana.